bakal ngobrol santai tentang kehidupan sosial remaja bersama narasumber spesial kami loh, yaitu salah satu anggota OSIS dari sekolah kami. Di podcast kali ini kita akan membahas bagaimana perkembangan sosial dari dulu sampai sekarang, terutama di kalangan pelajar dan remaja. Langsung saja. Halo, apa kabar? Hai Nay, kabar baik alhamdulillah. Oke, kita perkenalkan diri OSIS ini ya. Halo semuanya, nama aku Safa adalah Putri Sundawa. Aku dari kelas 10 akuntansi 2. Di sini aku sebagai narasumber sekaligus aku juga anggota OSIS SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Oke, lanjut aja ya kita ke pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama, menurut kamu bagaimana perubahan kehidupan sosial remaja dari zaman dulu sampai sekarang? Menurut aku sih yang paling kelihatan ya, yang signifikan tuh dari gadget nih teman-teman. Kayak kalau dulu itu kan banyak ya sekolah-sekolah tuh yang benar-benar melarang untuk siswa-siswinya tuh menggunakan gadget di sekolah. Tapi sekarang itu bukannya wajib, tapi kebanyakan tuh guru tuh memerlukan gadget untuk anak-anak siswa-siswinya ini belajar. Karena kayak sekarang tuh udah ada coding. Coding itu juga kita kan perlu gadget kan, dan gak semuanya tuh juga harus pakai laptop dan komputer. Jadi ya kebanyakan kita membawa HP untuk belajar coding itu. Iya, berarti kayak zaman sekarang tuh sekolah udah butuh HP ya. Ulangan aja butuh HP. Betul. Oke. Lanjut pertanyaan kedua. Kalau dibandingkan dulu, apakah remaja sekarang lebih sulit bersosialisasi atau justru lebih mudah karena teknologi? Sebenarnya kalau misalnya itu ada dua sudut pandang ya kalau menurut aku, bisa dari teman yang ada di online atau teman yang ada di offline kayak gini. Kalau teman secara langsung, kalau menurut aku tuh lebih sulit karena emang ya kita jadi masing-masing gitu loh, kayak lu punya HP, gue punya HP, jadi ya kita masing-masing aja. Cuman kalau dari yang online itu lebih mudah karena kan jangkauannya luas kan, jadi bisa gitu loh buat kenalan satu sama lain tuh lebih luas. Cuman dari online gitu aja sih bedanya. Dan dari online pun gak semuanya bagus, jadi harus disortir lagi kayak gitu. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Menurut kamu, apa dampak positif dan negatif media sosial terhadap hubungan pertemanan remaja? Kalau menurut aku ya, dampak positifnya sebenarnya ya, kita juga bisa memperbaiki hubungan secara langsung. Karena kita bisa aja nih, kalau misalnya kita lagi berantem sama teman kita ngajak dia main game online, kan emang game online kan seru-seru kan. Itu jadi kayak kita bisa main game bareng nih, habis itu jadi baik-baikan gitu. Cuman negatifnya juga ada, karena kayak yang aku bilang sebelumnya, media sosial itu tuh bener-bener luas banget jangkauannya. Jadi kita tuh bener-bener harus sortir lagi, karena ya negatifnya tuh bisa aja kita tuh kebawa pengaruh buruk, seperti maaf ya, video porno atau enggak game online yang sebenarnya bisa, kalau misalnya kita main game itu tuh kita ngejaga mulut kita, cuman gak semuanya bisa karena emosi kan ya. Jadi gitu aja sih kalau menurut aku. Oke, pertanyaan keempat nih. Sebagai anggota OSIS, apa kamu pernah melihat perubahan sikap sosial siswa di sekolah? Pernah ada. Itu sikap sosialnya tuh kayak gimana ya, menurut aku nih ya, ada beberapa, aku ngelihat ya beberapa orang tuh mereka tuh lagi ngobrol tuh yang bener-bener kayak seru gitu. Cuman orang yang lagi ngomong ini dia tuh didiemin sama temennya yang lagi main HP, sayangnya kayak gitu tuh. Nah, perubahan yang kelihatan itu, yang awalnya dia yang lagi excited, habis itu tiba-tiba dia harus ngerasa kayak kok gue nggak dihargain ya gitu. Jadi kayak temennya tuh jadi malas buat cerita, itu sayangnya. Dan kalau dibandingin dulu sama sekarang ya, aku ngelihat dulu tuh, bahkan aku sendiri pun merasakan dulu tuh aku ngerasa itu bener-bener yang kayak aku kemana-mana tuh bareng sama temen aku, dan kita tuh bener-bener gak ada yang main HP, kita tuh bener-bener yang main bareng-bareng, kita ngobrol-ngobrol dan lain-lain lah pokoknya. Sedangkan kalau sekarang tuh bener-bener kita tuh kebanyakan tuh masing-masing, kayak lu main game lu, gue main game gue, gitu-gitu lah pokoknya. Jadi ya sosialisasinya tuh jadi kurang gitu loh, kita jarang ngobrol dan lain-lain. Oke nih, pertanyaan terakhir. Apa
saran kamu untuk remaja sekarang agar tetap punya hubungan sosial yang sehat? Sebenarnya kalau menurut aku itu ngurangin main gadget. Cuman kalau misalnya gadget kan susah ya buat dikurangin ya. Kalau misalnya emang tetap mau main gadget, itu boleh aja, asal jangan terlalu sibuk sama dunia sendiri. Karena kalau misalnya kita sibuk sama dunia sendiri, suatu saat kita membutuhkan orang lain tuh kesannya tuh males buat membantu kita. Karena ya gimana ya, mereka tuh misalnya pernah buat sama kita mulu, cuman kita gak perhatian sama mereka, yang akhirnya tuh mereka jadi males. Ya jadi kayak mereka jadi ngerasa, ya ngapain gue di sini kalau lu nggak butuh gua gitu loh. Jadi harus didampingin sama ya pertemanan sama gadget tuh harus didampingin lah harusnya. Harus seimbang ya. Iya seimbang, betul. Kayak aku nanti. Iya kayak aku tadi. Oke, cukup. Terima kasih ya Safa. Wah seru banget ini. Terima kasih kembali. Ya terima kasih. Wah seru banget nih obrolan kita hari ini. Dari podcast ini kita jadi belajar kalau kehidupan sosial terus berubah mengikuti zaman. Tapi penting banget nih untuk tetap menjaga komunikasi, sopan santun, dan hubungan baik dengan orang lain. Terima kasih banyak untuk narasumber kita yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kami. Iya, terima kasih kembali. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Labanang al Yao.